sini. Mengapa kita perlu berkomunikasi? Bisa menjelaskan, bisa menyampaikan informasi, bisa menjelaskan. Oke. Kenapa kita perlu berkomunikasi? Menambah persahabatan. Oke. Baik. Pertanyaan kedua. Oke. Karena kita cepat ya, maka saya bilang kita harus fast motion, bukan slow motion. Apakah yang dimaksud dengan public speaking? Cara berbicara di mana? Di depan forum. Oke. Cara berbicara di depan umum. Kita sering mengatakan itu sebagai berbicara di depan publik, berbicara di depan orang banyak. Oke. Artinya teman-teman kan sudah bawa modal dasar. Tinggal bagaimana ini kita kelola sehingga menjadi sebuah keterampilan. Karena berbicara itu keterampilan. Iya, betul. Setuju dengan saya? Iya. Harus setuju. Seberapa besar Anda berbicara di depan? Grogi nggak? Grogi. Ada yang pernah berbicara di depan umum kakinya teman-teman? Berkeringat dingin. Tiba-tiba berani kali. Pakai kanu. Jalan. Tapi lama-kelamaan ada yang kemudian kawan-kawan kakinya sudah nggak gemeter, tapi masih lirik. Ya, maksudnya mulai berkurangnya itu pelan-pelan, nggak langsung gitu kan? Langsung ditutup. Saudara-saudara tahu apa yang mau saya katakan? Iya. Tidak. Itu apa saya bisa orang yang tidak tahu? Saya hanya mendengarkan gitu. Saya tutup dengan assalamualaikum. Saudara-saudara tahu apa yang mau saya katakan? Tidak. Karena lama kemarin menjawab tidak tahu kan? Sekarang ada yang pintar. Teman-teman tahu apa yang mau saya katakan? Tahu. Alhamdulillah. Kalau demikian ketika saya selesai. Itu public speaking. Ya, public speaking berbicara di depan umum itu hal yang mudah. Tapi nyacak orang yang berbicara. Mudah. Begini ya. Kenapa saya bilang gitu? Ya, aku udah guru apa jadi bisa. Ya. Orang itu kalau diminta untuk menilai penampilan orang lain, daftarnya panjang. Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bahkan semua ada evaluasinya. Betul ya? Coba suruh bicara di depan. Soalnya berkata dan seterusnya. Oke. Apa hambatan berbicara di depan umum selain grogi? Lupa lirik. Padahal sudah latihan. Mati. Lupa lirik. Apa lagi? Keringat dingin. Gemetar. Kurang kata-kata. Kurang percaya diri. Kok masalahnya banyak sekali? Tangannya gerak-geri. Bukannya tangan seluruh badan gerak-geri. Kayak kesetrum. Betul? Oke. Bagaimana menjadi pembicara yang baik? Akan kita bahas di setengah jam kita. Setengah jam kita akan bahas bagaimana cara berbicara yang baik. Jadi kadegarsa itu tidak hanya bagus dalam posisi barisan. Betul ya? Karena ada kalanya teman-teman harus memimpin barisan. Betul ya? Jadi pasukan itu tidak hanya baik siap tegak sigap hanya di dalam barisan, tapi ada kalanya ketika komandan berhalangan, salah satu dari anggota barisan itu yang harus berganti memimpin barisan. Setuju dengan saya? Setuju. Apalagi dalam organisasi pada saatnya nanti kader senior seperti dan Muji itu harus sudah mengakhiri masa khidmatnya, harus muncul kader-kader baru. Nah, kader-kader baru itu yang kemudian harus dilatih. Kompetensinya bukan hanya kompetensi berbaris, bukan hanya kompetensi untuk tugas-tugas dalam barisan, tapi bagaimana memberikan instruksi, bagaimana memberikan pesan, bagaimana memberikan informasi, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan
untuk berbicara? Tidak ada tulisannya. Jawab dengan lantang alat gagak. Saya pasti bisa berbicara. Siap untuk berbicara? Saya pasti bisa berbicara. Siapa kita? Saya nama roaming ya di sini. Sudahkah Anda siap untuk berbicara? Saya pasti bisa berbicara. Itu dia. Setiap kali lupa lirik, saya kan sudah bilang saya bisa berbicara. Setiap kali berkeringat dan kakinya ngedur, kan saya sudah bertekad saya harus bisa berbicara. Nah, mari kita latih kemampuan kita berbicara. Tadi disampaikan, jawabannya benar ya. Mengapa manusia perlu berkomunikasi? Untuk menyampaikan keinginan atau tujuan. Mengapa saya perlu berbicara depan teman-teman? Karena ada keinginan. Karena ada keinginan untuk menyampaikan tujuan. Tujuannya adalah agar teman-teman tahu tentang public speaking. Ini berkomunikasi kita. Saya sedang berbicara di depan teman-teman, ya kan? Saya sedang mempraktekkan public speaking. Saya yang berdekat sebenarnya. Mau berdekat, mau orang kata orang kepiye, mau orang kata orang support kepiye. Itu salah satu kendala non teknis yang harus kita antisipasi sejak awal. Maka jam 10.30 saya sudah mengirimkan materi kepada dan uji. Saya selalu begitu. Dimanapun saya berada, saya harus selalu well prepared, mengantisipasi perangkat saya tidak connect dengan perangkatnya panitia. Saya kirim duluan biar di backup, sehingga ketika laptop saya tidak support, ada laptop panitia yang dipakai untuk backup materi. Salah satu contohnya seperti itu. Well prepared, persiapan yang bagus. Antisipasi lah. Kalau saya nggak antisipasi seperti ini, nggak jadi dong saya. Padahal saya modalnya PowerPoint. Katanya PowerPoint itu bawaan dan bekalnya orang yang tidak punya power dan orang tidak punya power. Nah, orang yang PowerPoint juga gampang menjadi maksudnya. Saya mau berarti PowerPoint KB. Makanya PowerPoint itu adalah katanya ya, modalnya orang yang tidak punya power dan tidak punya PowerPoint. Makanya bikin PowerPoint. Ya kan? Ini juga teknik untuk public speaking loh teman-teman ya. Jangan dikira. Yang kedua, komunikasi adalah jalan untuk menyelesaikan masalah meskipun kadang-kadang masalah itu timbul dari komunikasi. Miskom kita sana di jadwal 10.30. Ya kan? Saya itu terbiasa on time. Oh iya dong, saya narasumber nasional, Mbak. Saya terbiasa karena saya memang kredonya saya harus saya datang tepat waktu. Biar lain kali saya juga lagi. Saya tuh selalu datang on time 30 menit itu maksimal sebelum jadwal saya dimulai. Jam 10 saya sudah duduk manis di depan. Menyimak sejak khotib berbicara. Ya kan? Miskom bukan? Ya miskom soalnya harusnya jadwalnya jam sekian, tapi kan ada terlambat. Bisa dimaklumi, bukan tempo kalau ada terlambat. Iya, ada miskom meskipun kadang-kadang muncul masalah. Lalu apa yang dilakukan komunikasi? Ya kita apa-apa, santai. Nanti kan masih bisa kita lanjutkan setelah ini. Itu komunikasi itu cara untuk menyelesaikan masalah meskipun kadang-kadang masalah itu muncul dari miskomunikasi. Saya mengerti contohnya yang tadi saya sampaikan. Oke, baik, berikutnya. Cepetan. Nah, harusnya tadi mau saya pakai perangkat HP, tapi karena tahu HP-nya dikumpulkan biar teman-teman bisa fokus, saya nggak jadi. Saya sampaikan saja surveinya. Tapi survei ini kalau saya sampaikan ke teman-teman mungkin hasilnya kurang lebih sama. Dari 15 macam opsi atau pilihan yang diberikan kepada audiens ketika disurvei, salah satunya nomor 15 takut naik eskalator, takut nggak bisa turun. Ada yang naik eskalator sadarnya di bawah. Terus sadarku yang di naik eskalator. Naik lift, tap sama itu. Iya, sadarnya dilepas. Padahal di lantai 1 mau naik ke lantai 12. Terus sadarku yang begitu tidak ada. Ya iyalah lantai 1. Elevator itu semacam eskalator yang kalau nonton drama itu yang macamnya itu yang transparan, yang lift tapi ketok wong SpongeBob itu. Takut gelap, tapi takut gelap. Kenapa takut gelap? Takut
hai dari kegelapan ya. Dan seterusnya ada yang takut kesendirian. Itu seperti saya. Saya paling takut kesendirian. Dan seterusnya, dan yang paling banyak ditakuti oleh sekian banyak sampel dari penelitian itu, nomor satu adalah berbicara. Jadi berbicara di depan umum itu lebih menakutkan daripada anjing. Kesimpulannya begitu, kalau bacanya begitu. Jadi berbicara di depan umum itu lebih menakutkan daripada kematian. Ternyata berbicara di depan umum itu lebih menakutkan. Apakah bagi Anda seperti itu? Iya, mirip-mirip. Oh ya? Kita coba. Lanjut. Nah, mitos atau fakta. Menurut teman-teman, mitos atau fakta? Kompetensi public speaking seseorang sangat berpengaruh terhadap fakta. Mitos atau fakta? Siapa yang menjawab fakta? Ya, ini survei saya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 menjawab fakta. Siapa yang menjawab bahwa berbicara di depan umum itu sangat dipengaruhi, bahkan itu hanya mitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya kira-kira 11. Oke. Imbang kita, mitos. Ada yang absen? Ada yang absen tidak menjawab mitos, tidak menjawab fakta? Kenapa tidak menjawab? Karena moto. Karena saya lagi moto. Halo? Public speaking itu dipengaruhi oleh bakat. Menurut teman-teman, mitos atau fakta? Fakta. Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Bisa dipelajari. Saya nanya ke beliau. Nah ini public speaking ini pintu kabeh ya ternyata. Harusnya nggak perlu undang saya. Karena public speaking bisa dilatih, bisa dipelajari. Karena semua orang juga bisa belajar. Oke, boleh tepuk tangan dulu? Namanya Namanya? Nanda. Dari mana? dari klien. Dari klien. Oke. Dari kubu yang menjawab bahwa public speaking itu adalah mitos, mengatakan bahwa public speaking itu bisa dipelajari, public speaking itu bisa dilatih. Banyak orang yang tadinya tidak berbakat untuk berbicara karena lingkungannya mengharuskan dia banyak bicara di depan publik, lingkungannya memberikan kesempatan untuk berlatih berbicara di depan publik sehingga dia mampu berbicara. Oke, yang menjawab fakta, argumennya. Sebutkan nama. Nama saya Nurul Hikmah, saya berasal dari Tepus. Menurut saya menjawab mitos. Saya menjawab fakta karena tidak semua orang mempunyai bakat berbicara, termasuk saya. Ini sudah bakat. Oke, jadi dari 2 argumen, harusnya saya menanyai semuanya, biar argumennya masing-masing dipertanggungjawabkan. Tapi karena waktunya nggak nyampe, hanya 30 menit guys. Jawabannya kira-kira cenderung ke fakta atau cenderung ke mitos? Ada yang tetap teguh mempertahankan pendapatnya bahwa bayangin kakak mau jual mikro orang baca. Halo? Public speaking itu bakat itu mitos atau kata? Gak usah malu-malu kalau mau berubah. Oke, kita ubah lagi. Survei nomor 3 yang menjawab mitos. Tadi 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya dalam sekejap kita bisa mengubah mindset seseorang ketika cara komunikasi kita benar.
mana saya tinggal itu memberi saya kesempatan untuk pegang mic ketika hadroan. Hadroan tanpa saya itu seperti sayur tanpa kuah. Sayur tanpa garam biasa, sayur tanpa kuah. Jadi nggak lengkap. Seperti oseng-oseng, garing. Kali kiroah. Karena lingkungan saya membentuk kesempatan kepada saya untuk berlatih. Betul atau tidak? Setujukah dengan saya? Yang fakta? Setujukah kalau itu mitos? Sama-sama dulu. Udah selesai dong. Oke. Baik, kita lanjutkan. Apakah speaking itu apa, teman-teman? Speaking itu berasal dari kata dasar speak. Bahasa Inggris ya, artinya kalau intonasi Inggris ala British, speak ada seperti speak. Ya, ada speaking itu adalah kegiatan penyampaian pesan yang disampaikan secara oral. Kalau saya bilang oral dengan berarti mindset ya, dengan kotor pikirannya ya. Justru menjadi kotor pikirannya setelah saya ngomong jangan kotor gitu ya. Itulah salah public speaking. Kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Yang berikutnya bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi audiens dalam jumlah yang relatif besar dengan topik yang relatif kontinu atau relatif yang berkelanjutan. Ini kan dalam jumlah besar itu tentu lebih dari 5, lebih dari 10, lebih dari 20. Seperti ini sudah bisa dikatakan kita sudah melatih kemampuan public speaking kita. Yang Bu RT, bagaimana caranya ngomong tidak grogi di depan warganya. Yang Bu Ketua Desa Wisma, bagaimana caranya ngomong tidak grogi. Bahasa penjenengan saged dumugi wonten ing dalem kula mriki dengan Bapak Siram Bapak Atus. Bapak Sare kula siram. Bapak Sare kula siram. Kadang-kadang kita salah mengambil diksi, menyusun diksi. Itu berarti ada masalah dengan kompetensi public speaking. Betul? Baik. Yang berikutnya. Ini materinya sudah saya share, nanti mungkin bisa di-share dulu untuk bisa pelajari. Tujuannya public speaking itu adalah menyampaikan informasi kepada audiens. Kalau hari ini saya speaking kepada teman-teman, publiknya adalah teman-teman audiens Canva. Informasi apa yang saya sampaikan tentang public speaking? Kan jelas. Tujuan dari public speaking itu adalah menyampaikan informasi. Kalau teman-teman mengikuti ngajinya Gus Wahab, ngajinya kayak gimana? Itu public speaking bukan Gus Wahab? Kalau teman-teman mengikuti YouTube-nya siapa yang paling fenomenal sekarang? Gus Ulin. Ulin itu. Pokoknya gue. Apa yang disampaikan? Informasi kan? Menyampaikan informasi. Yang kedua, menghibur audiens. Teman-teman mengikuti Kiki Saputri? Komika. Merosting para menteri dengan begitu percaya dirinya, tidak takut kalau dia dicegat ajudannya atau di tengah jalan bukan? Tujuannya apa? Public speaking bukan itu Kiki Saputri? Iya, public speaking tujuannya menghibur. Ya kan? Lihat orang-orang komika itu kalau ngomong kok mesti ngomongannya bukan tiruannya, original semuanya. Temanya mesti fresh kan? Kok bisa gitu ya? Dan lucu. Kalau enggak lucu ya mereka mimiknya itu yang lucu. Ya kan? Tujuannya menghibur. Yang ketiga, mempengaruhi audiens. Kalau orang-orang yang promosi produk marketing, datang ke sekolah bawa panci, datang ke sekolah bawa blender, datang ke PKK bawa kompor, mereka itu pintar banget mempengaruhi audiens. Mempengaruhi hidup yang tadinya tidak mau beli itu saya loh, simbol saya itu beli itu gas itu loh, yang amankan gas diputar biar katanya gasnya kenceng. Tetap gue lomba. Jenengan itu gampang pengaruh, padahal kayak gitu.
Kiranya aku YouTube. Marketing. Oke, manfaat public speaking. Masih berapa menit? Secukupnya. Manfaat public speaking mengurangi ketidaktahuan kita tentang public speaking, ya kan? Iya. Yang sebelumnya sudah tahu, tapi mungkin perlu dielaborasi lagi, perlu digali lagi. Manfaat public speaking mengurangi pressure atau tekanan. Ya, kalau yang tadi terkait dengan yang hiburan dalam rangka public speaking dalam rangka menghibur, itu kan membuat orang menjadi fresh. Siapa sih yang tidak tertawa kalau mendengar para komika itu berbicara? Ya kan? Yang tadinya sarafnya tekan menjadi sumringah, setidaknya di situ pulang ke rumah melakukan kalimat segala macam ya balik lagi ya minimal sesaat lah setelah mendengar orang yang berbicara di depannya itu, kemudian tekanan hidupnya menjadi berkurang, kemudian memperbaiki relasi atau hubungan. Dan tadi dikatakan ketika public speaking itu mampu untuk orang dengan orang atau badan atau lembaga yang lain dengan lebih baik. Kemudian memahami permasalahan atau topik tertentu seperti hari ini. Yang berikutnya mampu menyelesaikan persoalan. Bagaimana salah satu inti dari core-nya berorganisasi yang paling dalam itu adalah komunikasi. Bagaimana seseorang bisa berkomunikasi dengan baik, permasalahan organisasi tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana seseorang berkomunikasi dengan baik, ide yang kita miliki bisa tersampaikan, bisa terrealisasikan. Kan begitu. Nah, sayangnya tidak semua orang memiliki kompetensi berkomunikasi yang baik. Maka dilatih biar memiliki kompetensi berkomunikasi dan berbicara di depan publik menjadi lebih baik. Dan saya yakin itu sudah lewat sebenarnya bisa baca-baca. Oke. Nah, ini yang tadi yang biar alasannya mitos atau fakta tadi terjawab di sini. Ya, fakta membentuk kompetensi public speaking seseorang itu 3L. Kalau saya, faktor yang mempengaruhi seseorang itu mau poligami atau tidak itu 5L. Poligami. Jadi poligami ya kalian 3L ini. Saya punya 5L, biasanya ada 3L. Saya misalnya ditanya suami saya, "Dek, aku oleh poligami?" "Oleh, Mas." Syaratnya 5L. Apa? 1, lebih cantik dari saya. 2, lebih pintar dari saya. 3, lebih kaya dari saya. 4, lebih muda dari saya. 5, langkai dulu mayat saya. Jadi suami saya harus Assalamualaikum. Oke, karena ingat ini job public speaking. Bisa ditiru. Faktor membentuk kompetensi public speaking seseorang itu adalah 1, kemauan dan proses belajar. Mau belajar atau tidak? Kalau teman-teman bilang saya pasti bisa berbicara, itu harus diikuti langkah konkret belajar. Mustahil seseorang bisa berbicara, mustahil seseorang bisa menyampaikan sesuatu kalau dia tidak belajar terlebih dahulu. Ya, sama halnya dengan orang yang menulis. Mustahil orang itu bisa menulis jika dia tidak membaca. Setuju dengan saya? Mustahil seseorang itu bisa berbicara kalau dia tidak belajar berbicara terlebih dahulu. Berbicara yang ada bobotnya maksudnya. Berbicara yang ada konten yang bermanfaatnya, bukan hanya sekedar berbicara. Kalau hanya sekedar berbicara, wah perempuan mah jangan diragukan kompetensinya. Ramuan-ramuan ya kan? Itu satu perempuan ramuan-ramuan, ini 40 perempuan diminta bicara semua. Lihatnya kemana lagi? Kalau hanya sekedar berbicara, tapi kalau berbicara dengan makna, berbicara yang ada manfaatnya, maka kita perlu belajar banyak hal. Literasi tentang banyak hal. Yang kedua, lingkungan yang kondusif dan mendukung. Tadi saya bilang, sejak kecil di kampung saya itu soalnya kecil dulu ya Mbak. Soalnya masih kecil sekali. Saya itu kalau berikaan sampai tempatnya Mbak Muji, sampai tempatnya Dan Muji. Serius, benar pakai motor RC dulu. Di masjid mana? Salafiyah. Di masjid Salafiyah. Itu kalau saya di keliling itu senangnya bukan main. Itu saya nggak menyadari itu. Ini
Saya nggak pernah meneluri ini ngomong, tapi kemudian saya tahu ternyata manfaatnya sekarang adalah saya cukup percaya diri ketika diminta berbicara, dan itu berarti dalam proses panjang, langkah-langkah kecil tak berkesudahan. Kalau bahasanya berubah wih menjadi permajaan. Orang Malaysia kan langkah-langkah kecil tak berkesudahan. Dilatih sejak kecil. Minta untuk mimpin doa, aku bisa mulai. Diminta memimpin pasukan, dan juga ada ekspresinya ya kan? Wah, kamu mau belajar pada proses itu. Makanya kalau bapak, kalau teman-teman punya, kalau sahabat sahabat sudah punya putra ya, sudah punya putra di sekolah mereka dilatih presentasi, diminta untuk kirim tugas lewat video. Jangan di repoti, bukan. Itu proses investasi jangka panjang melatih putra putri teman-teman semua memiliki kompetensi public speaking yang baik. Di sekolah, terus sekarang kalau saya ngajar enak, kasih materi, bikin kelompok diskusi, dan harus ada yang presentasi. Dalam rangka apa presentasi? Melatih pembelajaran, melatih keterampilan public speaking seseorang. Mengenai anak-anak itu, anak-anak SMK, saya juga SMK. Anak-anak SMK ini dilatih untuk berbicara sejak dari dalam kelas. Saat mengerjakan aktivitas organisasi seperti sahabat-sahabat ini mereka sudah matang karena prosesnya sudah lama. Kalau anak-anak pamit peribaan, jangan dicegah. Itu proses untuk membangun rasa percaya diri sejak dini. Dukung, ayo cukup banget. Ayo udah tampil, kurang tampil, mama izin. Ayo udah tampil, itu juga kali. Ya kan? Oke. Yang berikutnya, bakat bawaan. Jadi bakat bawaan ini porsinya sekitar 20% saja. Sedikit, hanya 20% saja. Yang lain sebenarnya adalah pembentuk kemampuan seseorang bisa berbicara itu faktor belajar, mau berlatih, mau belajar. Faktor lingkungan yang memberi tempat, memberi porsi kepada kita. Jadi kalau dan muji itu, kalau dan muji itu menguasai mic sendiri tegur. Dan kasih kesempatan kami bicara. Juga merasa dikasihkan mic-nya. Malah dikasihkan mic-nya. Oke. Berikutnya. Strategi public speaking yang baik. Persiapkan materi dengan matang. Prepare. Saya mau ngisi 30 menit, tapi saya persiapkan bikin slide materi setengah malam. Seneng ya seneng. Padahal durasinya hanya 30 menit, tapi kita persiapannya lama. Kenapa? Agar yang kita sampaikan itu bermakna bagi audiens. Ada peribahasa, datang tanpa persiapan, pulang tanpa penghormatan. Datang tanpa persiapan. Padahal belum kan? Datang tanpa persiapan, pulang tanpa Penghormatan. penghormatan. Nah, kayak mesti ngomong pokok atau cakap. Enggak berikut khas. Karena apa? Ya ada yang dia persiapkan. Temanya public speaking, ngomongnya tentang minyak goreng yang mana di pasaran. Saya langsung punya bawa minyak. Enggak nyambung, Mbak. Iya, cari tahu siapa calon audiens. Di luar saya tanya, background-nya teman-teman apa? Yang macam-macam. Aktivis, teman-teman dari multi background. Oke. Berapa orang? 40. Dari jam berapa mulai? Pagi. Berarti sampai sesi saya sudah capek. Artinya kan ada banyak hal yang harus saya persiapkan. Misalnya ice breaking, joke, lelucon, biar teman-teman tetap fresh ketika mengikuti sesi saya dan sebagainya. Termasuk sekarang. Alhamdulillah. Masih fresh ya? Ya. Anda fresh, saya enggak. Oke, cari tahu siapa calon audiens Anda. Saya itu, maaf ya, saya ini harus menceritakan. Saya itu berkunjung ke Indonesia mulai dari Papua sampai Sumatera. Jadi sebelum saya diundang atas nama direktorat, gurunya guru jenjang apa? Guru SMK, itu aman. Kalau guru jenjang SMK satu frekuensi, cara ngomongnya gampang. Nah kalau guru TK, saya kan nggak pernah ngajar guru TK, maka saya harus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan guru TK. Artinya ketika tahu betul audiens kita itu siapa, kita akan menentukan strategi apa yang akan kita tempuh ketika berbicara di depan
Bisa dimengerti? Kalau audiensnya TK, teman-teman sahabat-sahabat diminta untuk garfa, misalnya bakti sosial atau trauma healing nanti ketika di lokasi bencana, kan sangat mungkin. Ya. Trauma healing anak-anak di lokasi bencana, siapa audiensnya? Anak-anak TK. Oh, dari rumah saya harus persiapan tepuk-tepuk, ya enggak? Ya. Belajar tepuk-tepuk, belajar nyanyi-nyanyi, karena kita well know, paham betul siapa audiens kita. Tapi kalau kita roaming, yang mau diajari anak TK, kita ajari tentang simulasi bencana. Ya, assalamualaikum. Percaya diri bahwa Anda menguasai semua pesan yang akan Anda sampaikan. Harus percaya diri. Percaya dirinya bagaimana? Slide itu saya bikin, saya baca dari mulai halaman 1 sampai halaman terakhir. Saya ulang lagi, saya baca lagi. Biar apa?